warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Wijayanto dengan NIM 23115468. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya memori cache dalam sistem komputer, yaitu mempercepat akses data. Cache berfungsi sebagai penyimpanan sementara untuk data yang sering digunakan oleh prosesor. Dengan menyimpan data yang sering diakses dalam cache, prosesor tidak perlu mengakses memori utama dengan kecepatan yang lebih lambat setiap kali membutuhkan data. Ini secara signifikan mengurangi waktu akses data dan meningkatkan kecepatan pemrosesan. Yang kedua, menjembatani perbedaan kecepatan. Cache membantu menjembatani perbedaan kecepatan ini dengan menyediakan area penyimpanan yang sangat cepat di dekat prosesor. Yang terakhir, meningkatkan efisiensi. Cache memungkinkan prosesor bekerja lebih efisien karena mereka tidak perlu menunggu terlalu lama untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Hal ini memungkinkan prosesor untuk menjalankan lebih banyak instruksi sekaligus, meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Perbedaan L1, L2, dan L3 cache. L1 cache yaitu lokasi terletak di dalam prosesor itu sendiri. Kecepatannya paling cepat dari ketiga tingkat cache. Ukurannya terkecil dari ketiga tingkat cache. Aksesnya langsung diakses oleh prosesor. Fungsinya menyimpan data yang sangat sering digunakan oleh prosesor. L2 cache lokasinya biasanya dibagi di antara beberapa core prosesor. Kecepatannya lebih lambat daripada L1 cache tetapi lebih cepat daripada L3 cache. Ukurannya lebih besar daripada L1 cache. Aksesnya diakses oleh prosesor melalui L1 cache. Fungsinya menyimpan data yang sering digunakan tapi tidak sering seperti data di L1 cache. Yang ketiga, L3 cache. Lokasinya dibagi oleh semua core prosesor. Kecepatannya paling lambat dari ketiga tingkat cache. Ukurannya terbesar dari ketiga tingkat cache. Aksesnya diakses oleh prosesor melalui L1 dan L2. Fungsinya menyimpan data yang mungkin digunakan oleh prosesor di masa mendatang. Mapping cache memory. Mapping cache memory adalah proses yang digunakan untuk menentukan bagaimana data dari monitor utama dipetakan atau disimpan dalam cache memory. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan akses data sehingga CPU dapat mengambil data yang dibutuhkan secara cepat. Yang pertama, direct mapping. Setiap blok dalam memori utama dipetakan ke satu lokasi cache tertentu. Misalnya, jika memori utama memiliki blok yang diindeks, lokasi cache yang dapat digunakan ditentukan dengan rumus cache index sama dengan block address mode number of cache lines. Itulah. Kelebihannya sederhana dan cepat dalam implementasi, mudah untuk menentukan lokasi cache. Kekurangannya rentan terhadap konflik karena beberapa blok memori bisa berusaha mengakses lokasi cache yang sama. Kedua, associative mapping. Dalam metode ini, setiap blok memori dapat disimpan di mana saja dalam cache. Cache menyimpan tag yang berisi alamat blok memori. Ketika diakses, cache memeriksa semua tag untuk menemukan yang cocok. Kelebihannya mengurangi konflik lebih baik daripada direct mapping karena fleksibilitas penempatan blok memori. Kekurangannya memerlukan lebih banyak logika untuk pencarian yang dapat diakses melalui waktu akses. Yang ketiga, set associative mapping. Ini adalah kombinasi antara direct dan associative mapping. Cache dibagi menjadi beberapa set dan setiap set memiliki sejumlah lokasi. Setiap blok memori dipetakan ke satu set tertentu tetapi dapat disimpan di salah satu lokasi di dalam set tersebut. Kelebihannya menyeimbangkan antara kompleksitas dan fleksibilitas, mengurangi kemungkinan konflik lebih baik daripada direct mapping. Kekurangannya lebih kompleks dibandingkan direct mapping tetapi lebih efisien dalam penggunaan cache.
Algoritma penggantian cache memori. Algoritma penggantian cache memori digunakan untuk menentukan blok di mana yang harus dihapus dari cache ketika cache penuh dan data baru perlu dimasukkan. Memilih algoritma yang tepat sangat penting untuk meningkatkan kinerja cache dan mengurangi misread. Yang pertama, first in first out atau FIFO. Blok data yang pertama masuk ke cache akan menjadi yang pertama keluar. Sederhana, tetapi seringkali tidak optimal karena tidak memperhitungkan frekuensi penggunaan data. Kedua, LRU atau Less Recency Used. Blok data yang paling lama tidak digunakan akan diganti. Lebih baik daripada FIFO karena cenderung mempertahankan data yang sering digunakan. Implementasi bisa kompleks terutama untuk cache yang besar. Yang ketiga, LFU. Dalam algoritma ini blok yang terakhir digunakan dihapus. Prinsipnya adalah bahwa data yang baru saja digunakan mungkin tidak akan digunakan lagi dalam waktu dekat. Kelebihannya dapat berfungsi dengan baik beberapa skenario tertentu. Kekurangannya bisa menjadi tidak efektif dalam banyak situasi karena seringkali data baru digunakan mungkin akan dihapus lagi. 4. Random replacement. Algoritma ini secara acak memilih blok untuk dihapus saat ada kebutuhan untuk menyimpan data baru. Kelebihannya sangat sederhana. Kekurangannya tidak terefisien karena tidak mempertimbangkan pola penggunaan data. 5. Most Recency Used MRU. Dalam algoritma ini blok yang terakhir digunakan dihapus. Prinsipnya adalah bahwa data yang baru saja digunakan mungkin tidak akan digunakan lagi. Berfungsi dengan baik dan memenuhi skala tertentu. Kekurangannya bisa menjadi tidak efektif dalam banyak situasi karena seringkali data yang baru saja digunakan mungkin akan diakses lagi. Contoh memori cache yang saat digunakan saat ini: Intel i5 1135G7. Dan satu cache-nya ukurannya prosesor ini memiliki 32 KB, L1 cache per inti. Dan satu cache dibagi menjadi dua bagian, 32 KB untuk instruksi dan 32 KB untuk data, sehingga totalnya 64 KB per inti. Kuncinya menyimpan data instruksi yang paling sering diakses di CPU sehingga dapat diambil dengan cepat. L2 cache. Ukuran prosesor ini memiliki 256 KB L2 cache per inti. Fungsinya menyimpan data digunakan tidak terlalu sering tetapi masih memungkinkan akses yang cepat. L3 cache dilengkapi dengan 8 MB L3 cache dibagi antara semua inti. Fungsinya menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh beberapa CPU, membantu meningkatkan efisiensi saat menjalankan aplikasi multi-threading. Keuntungan menggunakan memori cache yaitu peningkatan kecepatan, efisiensi energi, dan peningkatan throughput. Peran memori cache dalam peningkatan kinerja sistem komputer. Aksesnya cepat. Cache menyediakan akses data yang jauh lebih cepat dan utama. 2. Mengurangi waktu tunggu. Cache mengurangi waktu tunggu untuk data, meningkatkan throughput. Yang ketiga, peningkatan kinerja. Cache secara efektif dapat meningkatkan kinerja seluruh sistem komputer. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum